Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Fitria, MPM 2021-02-039, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Mamuju. Insya Allah saya akan menunaikan tugas dari Bapak Furqon Mawardi selaku dosen Al-Islam Kemuhammadiyan 3, yaitu manusia dan kehidupan. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu perjalanan kehidupan manusia dari alam ruh hingga hari akhir. Yang pertama, alam arwah atau ruh. Alam arwah merupakan fase pertama manusia diciptakan. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lainnya seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Allah menciptakan manusia dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah telah mengambil sumpah kepada mereka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami melakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan." Al-Quran Surat Al-A'raf 172. Yang kedua, alam rahim. Rahlah pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim. 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, gumpalan darah, dan 40 hari merupakan mudghah, gumpalan daging. Kemudian ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih 9 bulan, maka lahirlah manusia ke dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna. Kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian berangsur-angsur kamu sampai kepada kedewasaan." Al-Quran Al-Hajj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seseorang diciptakan di dalam perut ibunya selama 40 hari yang sama, kemudian diutus baginya malaikat untuk meniupkan ruh, dan ditetapkan 4 malaikat yang ditetapkan rizki, ajal, amal, dan sengsara atau bahagia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seluruh manusia di dunia, apapun kondisi sosialnya, diingatkan tentang awal kejadiannya yang berasal dari benda yang hina, yaitu sperma laki-laki dan sel telur wanita. Manusia sesungguhnya belum dikenal, belum memiliki kemuliaan dan kehormatan. Lalu apakah manusia akan bangga dan sombong dengan kondisi sosial yang dialami sekarang, jika mengetahui asal muasal mereka? Setelah mencapai 6 bulan sampai 9 bulan dan persyaratan untuk hidup normal sudah lengkap, seperti indera, akal, dan hati, maka lahirlah manusia ke dunia dalam keadaan telanjang, belum bisa dan tidak memiliki apapun. Yang ketiga, alam dunia, yaitu masa kehidupan di dunia sejak dilahirkan dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana proses perpindahan dari alam rahim ke alam dunia bukanlah hal yang gampang. Selama 9 bulan di dalam alam rahim itu,
janin tumbuh dan membentuk dirinya hingga menjadi bentuk yang sempurna. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terlahir ke dunia ini dengan perjuangan ibu yang melahirkan kita antara hidup dan mati. Keempat, alam barzah. Ketika manusia meninggal, mereka akan menempati alam ini sampai hari kiamat tiba. Alam barzah adalah suatu dunia yang lain yang dimasuki seseorang setelah meninggal untuk menunggu kedatangan kebangkitan kembali pada hari kiamat. Pada alam kubur akan datang malaikat Munkar dan Nakir untuk memberikan pertanyaan seputar keimanan dan amal perbuatan kita. Jika kita beriman dan masuk orang yang baik, maka di alam kubur akan mendapatkan nikmat kubur yang sangat menyenangkan daripada nikmat duniawi. Sedangkan sebaliknya, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksa kubur dan perah neraka yang pedih sudah menanti di depan mata. Yang terakhir, alam surga dan neraka. Pada fase yang terakhir dari rihla manusia di hari akhir adalah sebagian mereka masuk surga dan sebagian masuk neraka. Surga tempat orang-orang yang bertakwa dan neraka tempat orang-orang yang kafir. Kedua tempat tersebut sekarang sudah ada dan disediakan. Bahkan surga sudah dirindukan para penghuninya untuk siap menyambut dengan sebaik-baiknya. Neraka pun sudah rindu dengan penghuni dan siap menyambut dengan hidangan neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan surga dan mereka secara detail, menyebutkan ini agar menjadi pelajaran bagi kehidupan manusia tentang persinggahan akhir yang akan mereka diami. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik jika meninggal dunia tidak bertobat, maka tempatnya adalah neraka. Orang-orang yang beriman dan hendak mendapatkan surga dan kain sutra karena kesabaran mereka. Dalam surga mereka duduk bersandar di atas dipan, tidak merasakan panas terik matahari dan dingin yang sangat luar biasa. Poin kedua dari manusia dan kehidupan, yaitu orientasi kehidupan manusia. Setiap manusia yang dilahirkan dari rahim ibunya tidak mengetahui apa-apa, termaksud mengenai orientasi kehidupannya. Untuk mengetahuinya, manusia dibekali potensi berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Al-Quran Surat An-Nahl 178 berkaitan orientasi kehidupan. Sebagian manusia hanya berorientasi pada dunia sehingga akhirat menjadi manusia yang merugi. Namun sebagian lainnya berorientasi pada akhirat dan tidak meninggalkan dunia sehingga mendapatkan bahagia di dunia dan akhirat. Poin ketiga, tujuan dan fungsi diciptakan manusia. Tujuan diciptakan manusia pastinya bukan sebuah kesia-siaan. Sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya, sudah semestinya manusia mengetahui tujuan penciptaan manusia. Memahami tujuan penciptaan manusia akan membuat manusia lebih bersyukur dan menghargai sesama makhluk hidup lainnya. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan diantaranya adalah untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Dalam menjalankan kedua misi tersebut, manusia juga diberikan beban yang cukup berat, yaitu berupa al-amanah atau beban taklif. Dan tugas utama seorang hamba adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Poin yang terakhir yaitu hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Ada 7 karakter yang menjadi tolak ukur, yaitu yang pertama beriman, yang kedua khusyuk, yang ketiga menjauhi dari hal yang tidak berguna, menunaikan zakat, menjaga kemaluan, memelihara amat dan janji, dan menjaga salatnya. Yang pertama, mukmin adalah orang yang membenarkan Allah dan apa yang diturunkan kepada Rasulnya, baik berupa tauhid, kenabian, hari kebangkitan, dan hari pembalasan. Kedua, orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang merasa rendah dan hina di hadapan Allah.
serta takut kepadanya. Ketiga, menjauhi hal yang tidak berguna, yaitu orang-orang yang meninggalkan setiap hal yang tidak memiliki nilai kebaikan sedikit pun. Ia fokus mengerjakan kebaikan. Keempat, orang yang mengeluarkan zakat baik berupa zakat wajib maupun berupa sunnah, yang bertujuan keduanya sama-sama membersihkan harta. Dalam ayat di atas, Allah menyebutkan zakat setelah khusyuk dan tujuan agar ketaatan seseorang bisa sempurna dengan menjalankan ketaatan banadiyah berupa ibadah dengan khusyuk dan ketaatan maliyah berupa zakat. Kelima, menjaga kemaluan, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya dari setiap sesuatu yang haram, baik berupa zina maupun bersenang-senang dengan yang lain. Keenam, menjaga amanat dan janji, baik kepada Allah seperti tuntutan-tuntutan syariat maupun kepada manusia seperti titipan harta, perjanjian, dan lainnya. Ketujuh, orang yang menjaga salat, yaitu orang-orang yang melakukan salat sesuai waktunya dan selalu istiqomah salat di waktu-waktu tersebut. Dari beberapa penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa dalam Al-Quran, arti kesuksesan berasal berhasilan dan beruntungan tidak berkenankan dengan materi. Islam tidak membedakan antara orang yang kaya dengan berharta dengan orang miskin yang tidak memiliki harta. Islam juga tidak memandang orang dari bumi mana berasal, sebab yang menjadikan tolak ukur kesuksesan dalam Islam adalah perihal amal ibadah yang manusia lakukan.